Pembelajaran Bahasa Sunda Materi Sajak Kelas 7 Semester Genap SMP Negeri 18 Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha darama? Jumpa lagi dengan Pak Zainuddin di sini ya. Kita akan belajar bahasa Sunda ala Depok. Materi kali ini kita akan membahas tentang sajak. Sebelum kita memulai materi, terlebih dahulu Bapak akan sampaikan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Apa tujuannya? Tujuan pembelajaran materi sajak, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur bahasa, isi, amanat, serta dapat mengekspresikan sajak dengan penghayatan yang tepat. Anak-anakku sekalian, dalam khasanah sastra Sunda, sajak merupakan bagian dari puisi Sunda. Perlu kalian ingat bahwa dalam karya sastra terdapat 3 jenis. Ada puisi, prosa, dan drama. Nah, sajak masuk ke dalam puisi. Bukan prosa, bukan drama. Sajak kadangkala disebut juga sebagai puisi, padahal sebenarnya sajak bagian dari puisi. Apa itu sajak? Sajak adalah puisi bebas. Mengapa disebut puisi bebas? Karena sajak ditulis tanpa memperhatikan aturan berapa jumlah baris, berapa jumlah suku kata tiap baris, apa bunyi akhir tiap baris, dan seterusnya. Tidak seperti jenis puisi Sunda yang lain seperti pupuk atau sisindiran yang terikat dengan berbagai aturan. Sajak tidak memiliki aturan, makanya sajak disebut juga puisi bebas. Anak-anakku sekalian, karena sajak bagian dari puisi, maka saat kita melihat untaian kalimat yang terdapat dalam sajak, kita akan dapati kekuatan makna dari diksi atau kata-kata yang dipilih dalam sajak tersebut. Dan sajak seringkali menggunakan kata-kata dengan makna konotatif, bukan denotatif. Makna konotatif itu adalah makna kiasan, tidak menunjukkan arti sebenarnya. Ya, jadi tetap, sekalipun sajak merupakan puisi bebas, tetapi dalam penulisannya masih mengedepankan pemilihan diksi atau kata-kata yang lebih kepada makna konotatif, bukan denotatif. Selain penggunaan kata-kata yang bermakna konotatif, aspek-aspek lain yang penting dalam penulisan sajak adalah aspek suasana, imaji, dan simbol, di mana ketiganya saling mendukung. Kita ambil contoh saat kita ambil simbol bunga Kamboja sebagai simbol sosok perempuan cantik, maka penggunaan simbol bunga Kamboja untuk menggambarkan sosok perempuan cantik adalah tidak tepat. Mengapa? Karena kita tahu bahwa bunga Kamboja itu banyak tumbuh atau sengaja ditanam di area pemakaman atau kuburan. Yang lebih tepat untuk menggambarkan sosok perempuan cantik adalah bunga mawar atau bunga melati. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan membahas bagaimana mengekspresikan sebuah sajak. Ada beberapa cara kita mengekspresikan sajak. Yang pertama, kita membaca sajak.
Membaca sajak berarti membaca, melihat teks, bacaan sajak, kemudian dibacakan, tapi tetap memperhatikan tekanan suara, intonasi, dan ekspresi. Orang yang membaca sajak tidak harus hafal teks sajak. Dia cukup lihat saja teks sajak itu dan dia baca dengan tetap memperhatikan intonasi dan ekspresi atau penjiwaan. Yang kedua adalah deklamasi. Berbeda dengan membaca sajak, deklamasi itu lebih jauh dari sekedar membaca. Selain memperhatikan intonasi, ekspresi atau penjiwaan, dalam deklamasi sajak perlu juga ada yang namanya gerak tubuh atau gestur. Makanya dalam deklamasi sajak, seorang yang menyampaikan deklamasi sajak tersebut harus hafal teks sajak, karena dia akan jarang melihat teks sajak. Berbeda dengan membaca sajak, dia boleh tetap terus melihat teks sajak. Dan cara mengekspresikan sajak yang ketiga adalah parafrase. Apa itu parafrase? Parafrase adalah sajak yang awalnya berbentuk puisi diubah menjadi sebuah ceritaan, tulisan berbentuk prosa. Kata-kata yang awalnya bermakna konotatif akan diubah menjadi denotatif. Jadi kalimat atau untayan-untayan kata yang terdapat dalam sajak diubah menjadi untayan-untayan berbentuk ceritaan atau prosa. Itu yang disebut dengan parafrase. Dengan kata lain, parafrase sajak itu adalah menulis ulang kembali isi sajak dalam bentuk tulisan bebas atau prosa. Oleh karena itu, maka seorang yang melakukan parafrase sajak, dia harus paham isi dari sajak yang ia baca. Tanpa ada pemahaman isi dari sajak yang ia baca, akan sulit bagi seseorang untuk membuat parafrase sajak. Baik anak-anakku sekalian, di kesempatan terakhir pembelajaran kita kali ini, Bapak akan memberikan satu contoh bagaimana kita mengekspresikan sajak. Nah, untuk ekspresinya adalah membaca sajak. Sajak yang akan Bapak baca berjudul Lalaki Nu Balik Jurit, karya Rahmat M. Saskarana. Lalaki Nu Balik Jurit, karya Rahmat M. Saskarana. Wanci layung hurung koneng, manehna datang leungeuna eueuh sapotong. Bedil nyolengkrang na tonggong, pelor ngaberes handapeun cangkeng. Hiji lalaki bajuna hejo kapulas taneuh. Di pangperangan taya waktu pikeun nyeuseuh. Sakicep waktu ngintil lengahna musuh. Mun manehna masih keneh embung paeh. Lebah pager imahna manehna ngarandeg heula. Utekna nyarita mepes kanyeri nu baris tumiba. Ma kuring untung bisa mulang, sedang mitra rea nu palastra di hiji taneuh nu direbut ditebus getih. Panto hareup ngageret aya nu muka. Hiji wanoja anu geus aya umurna ngaguak lumpat ngarangkul anu gajanteng. Cimata indung maseuhan puuk anakna. Hiji lalaki bajuna hejo kapulas taneuh. Wanci layung hurung koneng,
manehna datang di Papag Cimata Indung sedeng na beungeutna taya gambar rasa tugena. Baik anak-anakku sekalian, cukup sekian materi sajak kita kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Tetap jaga kesehatan, tetap laksanakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan senantiasa mencuci tangan pakai sabun. Hindari kerumunan. Kita berharap semoga pandemi ini segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.